Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatan Surya Azinuddin dengan NIM 22051214031. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan proses. Yang pertama, algoritma. Pengertian algoritma. Algoritma merupakan metode atau langkah yang sudah direncanakan secara tersusun dalam bentuk yang berurutan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu permasalahan dengan acuan sebuah instruksi atau kegiatan. Pengertian algoritma menurut beberapa sumber. Yang pertama, algoritma menurut Kani 2020 adalah suatu upaya dengan urutan operasi yang disusun secara logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah untuk menghasilkan suatu output tertentu. Yang kedua, algoritma menurut Jando dan Nani 2018. Algoritma berasal dari kata algoris dan ritmis yang pertama kali diperkenalkan oleh Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi pada 825 Masehi di dalam buku Al-Jabr wa al-Muqablah. Dalam bidang pemrograman, algoritma didefinisikan sebagai metode yang terdiri dari serangkaian langkah yang terstruktur dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Yang ketiga, algoritma menurut Munir dan Lydia tahun 2016 adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu persoalan. Yang keempat adalah algoritma menurut Sismoro 2005 merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Berikut adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Contoh algoritma memasak. Proses memasak membutuhkan algoritma untuk menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Misalnya memilih bahan-bahan, memotong bahan, menyiapkan peralatan memasak, memasak bahan, dan menyajikan makanan. Dalam memasak, setiap langkah harus dilakukan secara berurutan dan sesuai dengan resep yang diikuti. Berikutnya adalah algoritma dalam pemrograman. Pengertian algoritma dalam pemrograman. Algoritma pemrograman adalah serangkaian langkah atau instruksi yang ditetapkan untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Algoritma ini dirancang secara logis dan sistematis dengan tujuan agar mudah diikuti dan diimplementasikan oleh komputer atau sistem pemrosesan data lainnya. Dengan kata lain, algoritma pemrograman adalah dasar logika dalam menciptakan suatu pemrograman pada komputer agar bisa berjalan sesuai dengan perintah. Fungsi algoritma dalam pemrograman. Fungsi algoritma dalam pemrograman adalah sebagai panduan atau langkah-langkah logis dalam menyelesaikan suatu masalah atau tugas yang dihadapi oleh programmer. Algoritma berperan penting dalam mempermudah pemrograman dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien, meningkatkan performa program, memudahkan debugging, menentukan keterbacaan kode program, memudahkan pengembangan program, serta membantu proses pengambilan keputusan. Ini adalah algoritma penjadwalan. Pengertian algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan adalah serangkaian aturan dan keputusan yang digunakan oleh sistem operasi untuk mengatur urutan eksekusi tugas atau proses pada CPU. Tujuan dari algoritma penjadwalan adalah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya CPU dan memastikan bahwa tugas-tugas yang dapat dieksekusi secara efisien dan efektif. Algoritma penjadwalan mempertimbangkan berbagai faktor seperti tingkat prioritas tugas, waktu eksekusi, dan kebutuhan sumber daya CPU, serta ketersediaan sumber daya pada saat tertentu. Dengan menggunakan algoritma penjadwalan yang tepat, sistem operasi dapat menangani tugas-tugas yang berbeda dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah pengertian dan sasaran penjadwalan proses. Penjadwalan proses merupakan kumpulan kebijaksanaan dan mekanisme di sistem operasi yang berkaitan dengan urutan kerja yang dilakukan sistem komputer. Adapun
penjadwalan bertugas memutuskan yang pertama ada proses yang harus berjalan, dan kemudian ada kapan dan selama berapa lama proses itu berjalan. Kriteria untuk mengukur dan optimasi kinerja penjadwalan. Yang pertama ada adil atau fairness, adalah proses-proses yang diperlakukan sama, yaitu mendapatkan jatah waktu pemrosesan yang sama dan tak ada proses yang tak kebagian layanan pemrosesan sehingga mengalami kekurangan waktu. Yang kedua ada efisiensi atau efisiensi. Efisiensi atau utilitas pemrosesan dihitung dengan perbandingan atau rasio waktu sibuk dan pemrosesan. Ketiga ada waktu tangkap atau respon time. Keempat ada turnaround time, yaitu waktu yang dihabiskan dari saat program atau job mulai masuk ke sistem sampai proses diselesaikan sistem. Turnaround time sama dengan waktu eksekusi ditambah waktu menunggu. Sasaran penjadwalan adalah meminimalkan turnaround time. Kelima ada throughput, yaitu jumlah kerja yang dapat diselesaikan dalam satu unit waktu. Sasaran penjadwalan adalah maksimal jumlah job yang diproses per satu interval waktu. Berikutnya ada tipe-tipe penjadwalan. Yang pertama ada penjadwalan jangka pendek, bertugas menjadwalkan alokasi prosesor di antara proses-proses ready di memori utama. Sasaran utama penjadwalan yaitu memaksimumkan kinerja untuk memenuhi satu kumpulan kriteria yang diharapkan. Kedua ada penjadwalan jangka menengah. Setelah eksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda. Proses-proses tertunda tak dapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, beberapa proses dibedakan dari memori utama ke memori sekunder. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda ini disebut swapping. Penjadwalan jangka menengah menangani proses-proses swapping. Penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memilih batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya intensif atau waktu proses, memori, perangkat, input atau output, dan biasanya berprioritas rendah. Berikutnya ada strategi penjadwalan. Strategi penjadwalan dibagi menjadi dua, yaitu penjadwalan non-preventif, yaitu ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka prosesor tidak dapat diambil alih oleh prosesor lain sampai proses itu selesai. Kedua ada penjadwalan preventif, yaitu ketika proses diberi jatah waktu penggunaan prosesor, maka proses tersebut dapat diambil alih oleh prosesor lain sehingga proses tersebut diselesaikan sebelum selesai dan harus dilanjutkan menunggu sampai jatah waktu prosesor tiba untuk proses itu. Berikutnya adalah contoh algoritma penjadwalan. Algoritma penjadwalan yang menerapkan strategi non-preventif antara lain. Yang pertama ada first in first out atau FIFO, adalah algoritma penjadwalan non-preventif yang memproses tugas sesuai dengan urutan kedatangannya. Proses pertama yang masuk ke sistem akan diproses terlebih dahulu sebelum proses selanjutnya. Kedua ada shortest job first atau SJF, adalah algoritma penjadwalan non-preventif yang memproses tugas dengan durasi yang lebih pendek terlebih dahulu. Algoritma ini membutuhkan informasi tentang waktu proses untuk memutuskan urutan proses. Yang ketiga ada Higgs Ratio Next atau HRS, adalah algoritma penjadwalan non-preventif yang memperhitungkan waktu proses dan waktu menunggu. Algoritma ini menentukan prioritas proses dengan membandingkan rasio durasi proses dengan waktu menunggu. Yang keempat ada Multiple Feedback Query atau MFQ, adalah algoritma penjadwalan non-preventif yang membagi proses menjadi beberapa antrian dengan tingkat prioritas yang berbeda. Proses yang tidak dapat diselesaikan dalam antrian tingkat prioritas lebih rendah akan dipindahkan ke antrian tingkat prioritas yang lebih tinggi.
Yang berikutnya adalah algoritma yang menerapkan strategi preventif, yaitu antara lain yang pertama ada round robin atau RR, adalah algoritma penjadwalan preventif yang memberi waktu proses menjadi slice atau kuantum waktu yang tetap. Jika proses belum selesai dalam kuantum waktu, maka akan diberikan waktu slice berikutnya dan diproses kembali. Kedua ada shortest remaining time first atau SRTF, adalah algoritma penjadwalan preventif yang mirip dengan SJF, namun proses dengan durasi yang lebih pendek mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada proses dengan durasi yang lebih lama. Yang ketiga ada priority scheduling, adalah algoritma penjadwalan preventif atau non-preventif yang memberikan prioritas proses dengan tingkat prioritas tertinggi. Proses dengan tingkat prioritas lebih tinggi akan diproses terlebih dahulu. Yang keempat adalah guaranteed scheduling, adalah algoritma penjadwalan preventif yang memastikan bahwa setiap proses mendapatkan waktu proses yang dijamin dan tidak ada proses yang terlalu lama menunggu. Algoritma ini memperhitungkan prioritas proses dan memperkirakan waktu proses yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses. Dan kali ini saya akan membahas tentang Multiple Feedback Queue atau MFQ. Pengertian dari MFQ, algoritma penjadwalan MFQ atau Multi-Level Feedback Queue adalah algoritma penjadwalan yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur penjadwalan tugas atau proses yang harus dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini memiliki beberapa level antrean dengan prioritas yang berbeda, di mana tugas baru akan dimasukkan ke antrean dengan prioritas paling rendah. Setiap antrean memiliki time quantum yang berbeda-beda. Jika tugas tidak diselesaikan di antrean dengan time quantum tertentu, maka tugas tersebut akan dipromosikan ke antrean-antrean dengan time quantum tertentu yang lebih tinggi dengan prioritas yang lebih tinggi dan akan dijadwalkan ulang untuk dieksekusi. Proses ini akan berlanjut sampai tugas selesai dikerjakan atau mencapai antrean dengan prioritas paling tinggi. Berikutnya adalah contoh hitungan MFQ. Misalkan terdapat proses yang akan dijalankan dengan waktu kedatangan atau arrival time dan waktu proses atau burst time seperti tabel berikut. Terdapat tiga proses, yaitu P1, P2, dan P3, yang dimana arrival dari proses 1 atau P1 adalah 0 dan burst time-nya adalah 5. Kemudian arrival time dari P2 adalah 1 dan burst time-nya adalah 3. Kemudian P3 memiliki arrival time 2 dan burst time 6. Dalam algoritma MFQ, antrean akan dibagi menjadi 3 level dengan prioritas yang berbeda, yaitu level pertama, level quantum time sama dengan 2, yaitu prioritas tertinggi. Yang kedua adalah level 2, quantum time sama dengan 4, prioritas sedang. Yang ketiga adalah level 3, quantum time sama dengan 6, prioritas terendah. Proses akan masuk ke antrean level 1 terlebih dahulu. Jika proses tidak selesai dalam quantum time 2, maka proses akan turun ke level 2 dan begitu seterusnya. Berikut adalah implementasi dari contoh hitungan MFQ. Pada proses P1, arrival time bernilai 0 dan burst time-nya 5. Level pada P1 adalah 2. Pada level 2 di P1 adalah 3. Pada level 3 pada P1 adalah 0. Waktu tunggu pada P1 adalah 0 dan waktu selesainya adalah 8, serta waktu putar dari P1 adalah 8. Kemudian pada P2, arrival time-nya adalah 1, burst time-nya 3, dan level 1 pada P2 adalah 0, level 2 pada P2 adalah 3, serta level 3 pada P2 adalah 0. Kemudian waktu tunggu pada P2 adalah 7, dan waktu selesainya adalah 10, serta waktu putar dari P2 adalah 10. Kemudian pada P3, arrival bernilai 2, burst time-nya bernilai 6, level 1 pada P3 bernilai 0, level 2 pada P3 bernilai 0, level 3 pada P3 bernilai 6. Waktu tunggu pada P3 bernilai 15 dan waktu selesainya bernilai 17.
serta waktu putarnya adalah 15. Pada level 1, proses yang masuk pertama kali adalah P1. Proses tersebut memiliki waktu burst 5 sehingga akan dikerjakan selama 2 unit waktu pada level 1 dan sisanya sebanyak 3 unit waktu akan dipromosikan ke level 2. Pada level 2, proses P1 akan dikerjakan selama 2 unit waktu dan sisanya akan dipromosikan ke level 3. Pada level 3, proses P1 akan dikerjakan selama 3 unit waktu dan selesai pada waktu 8. Setelah proses P1 selesai, proses yang masuk selanjutnya adalah P2. Karena P2 baru masuk pada waktu 1, maka proses ini dimasukkan ke level 2. Proses P2 memiliki waktu burst 3 sehingga akan dikerjakan selama 3 unit waktu pada level 2 dan selesai pada waktu 11. Setelah proses P2 selesai, proses yang masuk selanjutnya adalah P3. Karena P3 baru masuk pada waktu 2, maka proses ini akan dimasukkan ke level 3. Proses P3 memiliki waktu burst 6 sehingga akan dikerjakan selama 6 unit waktu pada level 3 dan selesai pada waktu 17. Itu tadi adalah penjelasan pada contoh hitungan MFV. Yang berikutnya adalah contoh implementasi MFV pada kehidupan sehari-hari. Penggunaan pada teknologi telekomunikasi jaringan. Salah satu contoh implementasi penjadwalan MFV dalam kehidupan sehari-hari adalah pada layanan jaringan telekomunikasi. Saat terdapat banyak permintaan akses jaringan internet, algoritma MFV dapat digunakan untuk mengatur pengaturan penggunaan jaringan. Dalam hal ini, antrian dengan kualitas yang lebih tinggi diberikan waktu akses yang lebih banyak dibanding dengan antrian dengan kualitas lebih rendah. Sebagai contoh, dalam sebuah jaringan telekomunikasi, antrian dengan prioritas tertinggi diberikan akses internet selama 10 menit, kemudian turun ke antrian dengan prioritas sedang dengan waktu akses 5 menit, dan kemudian ke antrian dengan prioritas rendah dengan waktu akses 2 menit. Dalam hal ini, jika ada permintaan dari pelanggan dengan prioritas tertinggi, maka ia akan mendapatkan akses jaringan lebih lama dibandingkan dengan pelanggan dengan prioritas lebih rendah. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.